Hello students, good morning. How are you today? Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Okay, now we are going to study English ICP. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ICP ya. Okay, now please open your book on page 36. Anak-anak, dibuka buku paketnya halaman 36. On page 36, there are some questions. Oke, anak-anak, di halaman 36, di situ ada beberapa pertanyaan. Oke, anak-anak, kita lihat perintahnya yang paling atas ya. Complete each sentence by changing the verb into present tense. Oke, artinya lengkapilah setiap kalimat dengan mengubah kata kerja yang terdapat di dalam kurung ke dalam present tense atau ke dalam bentuk present tense. Nah, anak-anak, jika kalian perhatikan di halaman 36 buku bahasa Inggris ICP, nah di situ ada kalimat-kalimat ya yang tengahnya itu blank atau kosong. Nah, itu kita isi dengan mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung menjadi present tense atau bentuk present tense yang benar. Nah, sebelumnya Miss Eka sudah memberikan video pengertian tentang simple present tense. Nah, untuk lebih mudahnya coba kita lihat soal nomor yang pertama. Sarah. Nah, itu ada di dalam kurung kata kerja yaitu cook. Ya, cook artinya adalah memasak. Sarah bla 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 breakfast every morning. Artinya Sarah titik-titik sarapan setiap pagi. Nah, kata yang di dalam kurung itu adalah kata kerja ya anak-anak, yaitu cook, memasak. Nah, sebelumnya Miss Eka akan menjelaskan kembali tentang simple present tense. Rumus present tense yaitu subject plus verb plus object. Nah, anak-anak, subjek itu sudah pernah Miss Eka jelaskan ya. Subjek itu bisa orang, benda, atau hewan yang melakukan sesuatu. I artinya saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, benda atau hewan. Nah, untuk soal nomor 1 di halaman 36 buku ICP, itu ada subjek yaitu Sarah. Sarah masuk ke dalam subjek she atau dia perempuan. Nah, anak-anak, kembali lagi ke simple present tense ya. Oke, jadi subjek ini adalah benda atau hewan atau manusia yang melakukan sesuatu. Kemudian setelah subjek ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Ya anak-anak, verb adalah kata kerja. Yaitu kata kerja seperti apa? Seperti memasak, bermain, membaca, dan lain sebagainya. Nah, setelah verb atau kata kerja, yaitu ada objek. Objek ini bisa berupa benda ya anak-anak. Nah, jadi simple present tense ini adalah subjek plus verb atau kata kerja plus objek. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat yang Miss Eka buat ini. Ada yang membedakan ya anak-anak. Untuk subjek he, she, it, pada verb atau kata kerjanya kita tambah s. Ya, memang ini sudah rumusnya ya anak-anak. Untuk verb he, she, it, verbnya itu ditambahkan s. Oke, he cooks breakfast. Oke, kemudian bawahnya she cooks breakfast. It cooks breakfast. Oke, seperti itu ya anak-anak. Simple present tense. Pada verbnya, untuk subjek he, she, it, verb kita tambahkan s. Oke, kita kembali ke buku ICP halaman 36. Oke, number 1.
Sarah cooks breakfast every morning. Nah, kata yang berada di dalam kurung ini yaitu cook. Kata kerja cook yaitu memasak. Kita tambahkan s ya anak-anak, yaitu cooks. Kenapa ditambahkan s? Karena he, she, it, verb atau kata kerjanya kita tambahkan s. Oke, Sarah ini masuk ke dalam she atau dia perempuan. Oleh karena itu, Sarah cooks breakfast every morning. Ya, Sarah itu masuk ke dalam subjek she. Sedangkan he, she, it, verb atau kata kerjanya yang di dalam kurung harus ditambahkan s. Ya, Sarah cooks breakfast every morning. Oke, number 2, Laura. Nah, Laura ini masuk ke dalam subjek she, ya, atau dia perempuan. Nah, kemudian ada kata kerja yang di dalam kurung, yaitu live atau tinggal, ya. Live. Nah, itu live itu adalah kata kerja ya anak-anak. Karena Laura termasuk ke dalam she, ya, he, she, it itu kata kerjanya harus ditambahkan s. Ya, jadi blank words atau kata yang rumpang ini menjadi Laura lives. Laura lives in Florida. Atau Laura tinggal di Florida. Ya, verb yang ada di dalam tanda kurung kita tambahkan s, ya. Karena untuk catatannya he, she, it yang berada di tanda kurung atau verbnya kita tambahkan s. Nah, untuk subjek I, you, we, they itu kata kerjanya tidak perlu kita tambahkan s ya. Nah, contohnya soal nomor 3. Every night I read my book. Nah, Miss Eka tidak menambahkan s pada kata kerjanya ya. Jadi, yang di dalam tanda kurung ini adalah kata kerja. Jika subjeknya he, she, it, verb atau kata kerjanya kita tambahkan s. Jika subjek I, you, we, they, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Nah, kata kerjanya ini yang berada di dalam tanda kurung ya anak-anak. Nah, untuk soal selanjutnya kalian kerjakan masing-masing di buku paket ICP, kemudian dikirim ke Miss Eka ya. Okay students, enough for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.